Jadi kita juga punya panel siswa, jadi kita bisa cek kalau anak-anak juga kadang ada beberapa anak-anak yang suka langsung hubungi, "Miss kok ini error, kok aku disalahin kok yang seperti itu." Nah, kita kalau nerima ada feedback seperti itu, kita cek sendiri dulu sebelum kita lapor ke tim yang di Jepang gitu. Nah, di sini tampilan panel siswa, di sini saya mau jelasin cara kita mengecek waktu pembelajaran anak-anak. Terhubung dengan yang tadi tentang suralakap ya, atau meskipun tidak ikut suralakap juga Ayah Bunda perlu tahu untuk cara cek pembelajaran anak-anak seperti ini. Jadi dari panel siswa bagian beranda kita klik ke study record. Di sini di bagian bawah agendaku. Lalu di sini ada bagian kemajuan target. Ini ada ini semua learning plan yang didaftarkan untuk Ananda. Jadi semuanya yang sudah dimasukkan ini ada di sini semua. Lalu kita bisa lihat juga di sini, misalnya nih ya, saya ada satu learning plan yang didaftarkan. Lalu kita klik konfirmasikan target, kita lihat ini. Oh, yang belum ini, yang ini, unit-unitnya yang belum, yang seperti itu ya, yang sudah apa, yang belum apa, yang seperti itu yang tadi sudah dijelaskan sama Miss Risma. Lalu, di sini ada bagian riwayat pembelajaran. Kita bisa klik riwayat pembelajaran untuk melihat semua unit-unit yang mereka pelajari, baik yang sesuai sama agendaku ataupun yang tidak. Seperti ini. Di sini bisa terlihat. Kalau di sini ada bagian tentang batas akhir target. Nah, ini berarti yang sesuai, kalau ada isinya berarti ini sesuai sama agendaku. Seperti ini ya, ini ada 31 Desember. Ini berarti sesuai sama agendaku yang dikerjakan. Kalau ini berarti tidak sesuai dengan agendaku. Kalau lagi di kelas, tadi yang seperti saya bilang, kalau ada anak yang kita tahu kalau mereka lagi belajarnya nggak sesuai agendaku atau sesuai agendaku. Nah, ini ada Akel lagi online. Tapi Akel online, dia nggak belajar apa-apa, cuma di bagian beranda saja sepertinya. Nah, ini bisa kelihatan. Ada gambaran lain, nggak ada yang lagi online juga. Di sini nanti biasanya ada misalnya pematerian atau lagi mereka sesuai agendaku, nanti di sini warna hijau kan berarti lancar. Kalau mereka warna kuning, nanti di sini bisa terlihat tulisannya mereka belajar unit yang tidak di dalam agendaku, yang seperti itu. Jadi melihatnya dari sini. Kalau kita klik study record, nanti munculnya seperti ini nih di panel siswanya Aswa ya Bunda. Ya. Ini ada unit-unit yang kita udah daftarkan, lalu kita bisa lihat unit apa aja. Kadang kan ada yang nanya, Miss kok belajarnya ini dikasihnya level 2 gitu. Lalu pas kita cek, oh bukan level 2, berarti anaknya belajar sendiri tentang level 2 itu tentang penjumlahan, tapi yang lebih ke tentang dasar konsep-konsepnya. Nah, di sini kita bisa lihat unit apa aja yang didaftarkan. Unit-unitnya, kita klik di konfirmasikan target, lalu di sini ada level 6, ini tentang pengurangan, tapi udah yang lebih 2 digit, yang seperti itu, yang bersusun pendek, yang gitu ya. Nah, dari sini bisa kelihatan, ini ada bolong-bolong. Nah, berarti Aswa mengerjakannya tidak sesuai dari yang paling atas. Biasanya kita sarankan kenapa selalu pilih unit yang paling atas. Karena kan kalau kita urutkan, ada pematerian dulu. Baru setelah itu latihan, latihan, latihan. Biasanya satu pematerian, ada idealnya bisa sampai 2 sampai 3 unit latihan. Jadi buat ngedrill tadi pemateriannya sudah paham sampai segimananya gitu. Nah, kalau misalnya gini, kalau mereka loncat-loncat, acelok-acelokan gitu ya, nanti kan bisa aja jadinya mereka belum dapat materi, tapi mereka udah dapat latihan soal. Jadi kan akan berbeda pasti cara mengerjakan. Nah, tapi ada belum selesai tidak lanjut. Berarti dia udah sempat belajar nih ke sini, tapi nggak diselesaikan. Mungkin nggak tahu lagi waktunya harus belajar ada kegiatan yang lain, atau mungkin tidak mengerti jadinya tidak dilanjutkan, yang seperti itu bisa banyak faktor. Nah, nanti kita cek lagi ke latihan soal biasanya. Lalu kalau di riwayat pembelajaran, kalau dari sini ya, di sini kita bisa lihat nih, yang paling atas itu yang paling terakhir dipelajari ya. Gimana sih cara nentuin unit-unitnya? Kadang kita lihat dari sini. Kalau ini Aswa ada kesadaran sendiri, dia latihan sendiri sampai dapat 100. Tapi kadang ada anak yang cuma stop di 60. Nah, kita lihat dari sini ke bagian materinya dulu. Dia udah dapat belum ya, udah belajar belum ya tentang bagian materi. Ini kan cuma latihan aja. Kita lihat ke bagian materi, dia kalau dia sudah dikasih tapi masih kurang mengerti dan nilainya masih nilainya di bawah KKM terus, ada kemungkinan kita akan berikan materi lagi. Tapi kalau misalnya dia ternyata
60, lalu di unit yang sama tentang pengurangan dengan teknik meminjam ini, yang 2 digit kurang 1 digit, ternyata dia ada kenaikan 60, lalu yang lainnya di atas dia 90 atau 100. Biasanya kita tidak akan terlalu harus mau nggak mau harus dibuat jadi di atas 80, enggak juga. Kadang kita lihat juga mungkin waktu itu lagi sinyalnya kurang baik gitu ya, jadi agak tersendat, jadinya nggak nilainya tidak di atas KKM yang seperti itu jadi ada banyak pertimbangan untuk melihatnya kayak gitu. Nanti mereka isi, jadi waktu mereka lagi tampilannya seperti yang di kiri ini, di sebelah kiri ini, nanti mereka isi buka buku ringkasan lalu isi bagian itu. Jangan diklik next dulu sampai semuanya udah diisi kotak-kotak kosongnya. Lalu setelah itu kalau udah diisi yang di bukunya, mereka baru bisa klik next. Nanti klik next, nanti akan muncul, jadi mereka bisa koreksi nih, periksa jawaban yang mereka buat sama yang di layar. Nanti mereka jadi kayak jadi guru ya, di checklist yang benar atau dikasih bintang. Yang salah kita sarankannya tidak usah dihapus supaya mereka bisa tahu bagian mana yang mereka masih salah. Jadi tinggal disilang aja, ditulis di sebelahnya jawaban yang benarnya berapa. Lalu nanti mereka bisa nilai, bisa kasih bintang banyak. Kalau mereka kasih nilainya bisa macam-macam ya. Bisa dikasih stiker, kadang-kadang yang kayak gitu, dikasih nilainya 100 atau 10 yang seperti itu. Jadi tentang buku ringkasan ini. Pernah waktu itu ada siswa ya yang ini, Miss aku udah selesaikan, udah isi semua buku ringkasannya. Sedangkan ininya materinya belum sampai ke situ gitu. Jadi kita ingatkannya untuk mengerjakan ini sambil dengan ada pematerian dari Ninja. Ada. Saya ingin cek juga nih untuk bunda-bunda semuanya, apakah Ananda sudah mempunyai shortcut semua? Nah, sudah muncul tampilan seperti ini, Bunda. Nanti boleh diklik tombol yang 3 di ujung nih. Di sini ada 3 titik. Di mana, Miss? Di mana? Oh iya. Iya, di situ diklik, kemudian nanti pilih more tool. Iya. Setelah more tools nanti ada create shortcut. Oh iya, Miss. Nah, setelah itu kita tinggal ubah deh namanya. Misalnya jadi Surala aja gitu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bunda. Sampai bertemu lagi nanti di acara selanjutnya. Salam untuk Ananda semua.